Nah, ada juga yang seperti ini Ustaz, yang gosok gigi itu terkadang lupa Ustaz. Terkadang lupa, ada yang menganggapan bahwa wah Ustaz udah mulai puasa, lupa gosok gigi lalu enggak gosok gigi sampai sore Ustaz. Nah, sebenarnya gimana sih Ustaz hukum dari gosok gigi ketika sedang berpuasa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman pemirsa podcast nih. Nah, ini merupakan konten pertama perdana, konten terbaru teman-teman sekalian. Ini episode pertamanya, yaitu konten terbaru dari Pondok Pesantren Nurul Iman yang namanya Podcast Ni. Nah, Podcast Ni ini adalah podcast Pondok Pesantren Nurul Iman Darmas Raya. Nah, gitu. Nah, podcast ini kita berbincang santai dengan para narasumber. Lalu kita tentunya berharap bahwa dari obrolan-obrolan santai ini nanti menghasilkan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat nanti. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering hadir di kalangan masyarakat yang mungkin bisa terjawab di sini insyaallah, mudah-mudahan. Nah, teman-teman, di episode pertama ini kita sudah kedatangan orang yang sangat luar biasa, muda, religius, orang yang sudah ahlinya di bidang itu, karena beliau ini adalah seorang magister di pendidikan, magister pendidikan ya. Kita sambut Ustadz kita, Ustadz Rayun Sucinda. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Sama-sama Ustadz. Masya Allah. Terima kasih juga kami sudah Ustadz sudah mau datang ke podcast kita ini Ustadz. Insya Allah. Ini episode pertama Ustadz. Alhamdulillah. Episode pertama. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri nantinya Ustadz untuk melanjutkan episode-episode berikutnya insya Allah. Oke. Ustadz, di sini kita bincang-bincang santai, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering keluar sebenarnya Ustadz di setiap Ramadan, tapi memang ini tetap juga dipertanyakan Ustadz, karena mungkin ada beberapa yang dahulunya belum pengen cari tahu, atau memang karena belum tahu dan sebagainya, maka hadir lagi nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang ini Ustadz. Nah, insya Allah Ustadz kita mulai ya Ustadz sesi podcast kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ustadz Rayun. Ya Ustadz. Mungkin pertanyaan pertama Ustadz, nih kita kan zamannya hari ini zaman yang Masya Allah ya Ustadz, millennials, Gen Z, sekarang udah masuk Gen Alpha Ustadz. Masya Allah. Itu yang memang ya beragam karakter Ustadz. Apalagi sering tuh kita tidak pungkiri juga ada yang galau, gelisah, bahkan sampai nangis Ustadz. Nah, timbul pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya boleh dah Ustadz, ini kan karena sedang dalam keadaan Ramadan, puasa Ramadan, boleh dah Ustadz kita itu menangis ketika sedang berpuasa? Nah, bagaimana tuh ketentuannya Ustadz kira-kira dalam syariat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ustadz Arfal. Perlu kita ketahui bahwa yang membatalkan puasa itu satu hal yang masuk ke dalam perut kita melalui mulut. Kemudian hal-hal yang masuk dari rongga-rongga lain itu banyak perdebatan sebenarnya. Tapi yang sepakat orang bahwa yang membatalkan puasa itu makan, minum yang masuk ke dalam anggota badan melalui mulut. Sedangkan menangis itu sesuatu hal yang keluar, bukan masuk, gitu kan. Kecuali nanti air mata itu ditampung lalu kemudian diminum, itu beda lagi. Beda lagi kan. Nah, maka pemahaman saya bahwa nangis itu tidak menjadi masalah, tidak akan membatalkan puasa. Apalagi kalau nangis menyesali dosa-dosa yang telah berlalu, itu kan luar biasa ketika berpuasa. Masya Allah. Berarti
Artinya menangis boleh, tidak membatalkan puasa. Tidak akan membatalkan puasa, insya Allah. Oke, terjawab ya. Bisawab. Kira-kira berarti boleh menangis, tapi tentu menangisnya karena apa dulu ya Ustaz? Kalau menangis karena diputus pacar dan sebagainya tentu itu hal-hal yang tidak penting. Itu Ustaz ya. Maka insya Allah terjawab ya. Berarti boleh menangis, apalagi kalau menangisnya karena karena- taubat tadi ya, Masya Allah. Oke, kita masuk pertanyaan kedua teman-teman. Ini Ustaz, ini juga yang sering kali itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang setiap Ramadan itu selalu dipertanyakan Ustaz. Karena kan orang ada beranggapan begini Ustaz. Pernah mendengarkan sebuah nasihat bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah. Insya Allah. Maka ada orang-orang yang terkadang karena terlalu menghayati itu, bahkan ya belajarnya hanya itu, terkadang tidak mau gosok gigi Ustaz, dan sebagainya gitu ya. Untuk Nah, mempertahankan. untuk mempertahankan bau mulut bau yang mulut. dicintai itu gitu ya. Kita tidak tahu juga keadaannya seperti apa kan Ustaz. Nah, ada juga yang seperti ini Ustaz, yang gosok gigi itu terkadang lupa Ustaz. Terkadang lupa, ada yang menganggapan bahwa wah saya udah mulai puasa, lupa gosok gigi, lalu nggak gosok gigi sampai sore Ustaz. Nah, sebenarnya gimana sih Ustaz hukum dari gosok gigi ketika sedang berpuasa? Gosok gigi menurut Imam Syafi'i dari mulai subuh sampai dengan zuhur, tergelincir matahari itu dibolehkan. Tapi setelah tergelincir matahari sampai dengan maghrib, ketika kita berbuka, sebelum kita berbuka itu hukumnya makruh. Oke. Jadi tidak masalah Bapak Ibu kalau mau gosok gigi, tapi ingat bahwa setelah zuhur sampai dengan nanti berbuka puasa itu hukumnya makruh. Makruh artinya lebih baik kita tinggalkan daripada kita Sesuatu yang dibenci Allah. dibenci Allah. Intinya lebih baik kita tinggalkan. Kalaupun kita lakukan tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi gosok gigilah, kan ada pilihan apakah ibu mempertahankan bau mulutnya karena Iya, yang dalam tadi. hadis Nabi lebih Nah. disukai oleh Allah Iya. karena baunya itu menurut Allah adalah lebih Lebih harum harum dari- daripada iya. miski gitu kan. Iya. Dari Atau kita gosok gigi itu nggak jadi masalah. Oke, berarti Nah. artinya dari ketika sedang berpuasa itu dari mulai berpuasa dari subuh, dari azan subuh sampai dengan zuhur itu masih boleh. Jadi masih masih kategori boleh. mubah. Insya Allah. Sedangkan nanti di atas dari zuhur ke sampai dengan menjelang berbuka itu sudah kategori Sudah makruh. Itu lebih baik ditinggalkan begitu ya Ustaz. Masya Allah, terjawab ya. Berarti teman-teman yang ketika berpuasa yang ingin gosok gigi, nah itu ada waktunya, waktu yang dibolehkan untuk gosok gigi. Nah, Tapi ingat, gosok gigi jangan sampai setetes pun air masuk ke dalam Masya Allah, ya benar. ke dalam Jangan rongga. berlebihan begitu ya. Jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa aja. Oke. Kalaupun pakai odol boleh aja pakai odol, Iya. tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, Masya Allah. Oke ya, itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Ustaz. Iya, insya Allah, Ustaz. Kayaknya kalau seandainya kita banyak sekali pertanyaan Ustaz, tapi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, ringan, tapi pertanyaan yang cukup meragukan bagi banyak kalangan gitu. Nah, selanjutnya Ustaz, ini kan ada Ustaz, kondisi-kondisi di mana masyarakat zaman sekarang saat ini gitu ya, masyarakat zaman sekarang yang sering di Ramadan tuh masih begadang Ustaz. Masih begadang, lalu kadang-kadang tertidur jam 2, tertidur jam 3, enggak sahur. Memang sengaja tidak sahur Ustaz. Memang sengaja tidak sahur karena merasa wah masih kuat dan masih bisa tidur, bahkan nauzubillahnya ada yang tidak sholat subuh kan, naudzubillah kan gitu ya. Nah intinya ada teman-teman yang memang sengaja tidak bangun sahur kan begitu ya, tidak bangun sahur karena anggap dia kuat kah, atau memang punya rencana dari dini hari itu dia tidur sampai zuhurnya tidurnya, artinya tidak sahur. Nah, kira-kira ini kan dalam berpuasa ini ada ketentuan sahur tadi itu Ustaz. Kira-kira apa sih Ustaz hukum berpuasa tanpa kita sahur Ustaz? Berpuasa tanpa sahur tidak menjadi masalah. Sahur itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu
adalah berniat. Oh, Berniat untuk puasa. Sahur tidak termasuk yang wajib. Jadi jikapun nanti Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian tidak sahur, maka tidak menjadi masalah. Satu ketika Rasulullah SAW, ini tentang puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Rasulullah SAW itu sering menanyakan makanan kepada istri-istrinya pada sebelum, ada yang bilang sebelum zuhur sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Tanya sama istri yang satu, apakah ada makanan? Tidak ada. Kemudian tanya lagi kepada istri yang kedua, adakah makanan? Tidak ada. Lalu Rasulullah bilang, saya puasa. Padahal waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Ini menunjukkan bahwa tidak menjadi masalah kalau tidak sahur pada sebelum. Jadi kalau bisa memang kita harus sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya bahwa Allah menyuruh kita untuk sahur agar nanti ketika berpuasa tidak terlalu payah, tidak terlalu capek dalam mengerjakan puasa. Ada pahalanya sahurnya itu. Ada pahalanya insya Allah. Berarti, apalagi ketika sahur, setelah sahur kita makan, kemudian kita mungkin tahajud, kalau ada waktu tahajud, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya, daripada tidur dari jam 2 lalu kemudian seperti yang Ustadz sampaikan tadi tidak sholat subuh. Nauzubillah, ulama mengatakan, ulama dari Arab itu, Utsaimin kalau tidak salah mengatakan, Syekh Utsaimin, orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, puasanya itu dianggap tidak sah karena sia-sia aja kan, nahan haus dan lapar gitu. Jadi kan orang Islam itu terlihat dari sholatnya. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat berarti dia kafir dong. Orang kafir kan tidak sah untuk puasa. Berpuasa tidak begitu diterima menurutnya, tidak diterima. Masya Allah. Maka hati-hati puasa, lalu kita sholat jangan lupa. Oke, Masya Allah. Berarti teman-teman, pertama tadi artinya sebenarnya hukum dari sahur itu tadi sunnah begitu ya Ustaz? Kalau bisa dilakukan. Tapi kalau sempat tertinggal itu tidak masalah. Artinya tidak berpengaruh pada puasanya. Yang penting kita sudah berniat, kita berniat puasa. Kita udah berniat puasa. Oke. Tadi juga Ustaz saya sampaikan tidak boleh meninggalkan sholat. Bukannya dalam keadaan tidak puas, tidak dalam keadaan puasa aja ya Ustaz. Tidak dalam bulan puasa pun tetap wajib melakukan sholat. Tapi kalau kaitannya dengan puasa tadi tentu puasanya malah jadi sia-sia. Karena ibadah utamanya ditinggalkan begitu ya Ustaz. Masya Allah. Jauh ya teman-teman. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Begini Ustaz. Ini pertanyaan juga yang sering sekali muncul Ustaz. Ini biasanya Ustaz, di awal-awal Ramadan Ustaz. Biasanya kan kita ini karena di hari-hari biasa itu kita tidak dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba masuk ke bulan Ramadan karena di hari awal-awal itu masih belum terasa vibe Ramadannya gitu Ustaz. Kadang kan beberapa orang begitu puasa santai saja, terkadang kan ada makanan-makanan yang ready dan sebagainya, dia tidak sadar tiba-tiba Ustaz dengan santainya ngobrol dan sebagainya makan. Makan misalnya nasi sebungkus Ustaz. Terus akan anggaplah begitu ya Ustaz, tapi memang dalam keadaan dia tidak tahu dan tidak sengaja kan begitu. Ini sepertinya pengalaman Ustaz. Saya juga pernah. Jadi menggar-menggar. Saya juga pernah seperti itu. Tapi nggak sampai satu bungkus. Masya Allah. Masya Allah. Ya begitu Ustaz, di kondisi-kondisi tertentu yang memang kita lupa dan lalai dari mengingat itu kan begitu, karena belum terasa suasana puasanya sehingga ternyata di siang hari tiba-tiba kita makan, tiba-tiba atau minum dan sebagainya. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana hukumnya jika makan dan minum dalam keadaan tidak sengaja ketika berpuasa? Saya pernah baca di buku Fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa orang yang terlupa
makan atau minum itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat lupa ya. Lupa. Bukan Karena pura-pura lupa ya. bukan pura-pura lupa. Karena makanan atau minuman yang kita makan atau minum dalam keadaan lupa itu adalah rezeki dari Allah. Tapi ingat bahwa makanan yang telah kita makan itu jangan dikeluarkan. Oke. Tapi makanan ketika ada di dalam mulut, misalnya kita makan martabak, Oke. kita makan dan ternyata kita ingat ketika martabak Sedang masih ada sedang di dikunyah dalam gitu ya. sedang kunyah, Iya. maka yang kita kunyah itu dibuang, kita kumur-kumur dibuang. Makanan yang di dalam perut jangan dikeluarkan. Itu Iya. sudah rezeki dari Allah. Itu dari rezeki Subhanahu. dari Allah ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Iya, iya. Jadi mentang-mentang dibolehkan sama Allah terus Iya, makanan lupa. nanggung. Tentu itu akan Itu pasti membatalkan. membatalkan. Itu pasti Masya Allah, ya, membatalkan. tentu akan membatalkan. Apalagi ya tadi itu nanggung kan. Hmm. Sudah makan berapa suap, satu bungkus. Sudah capek. Masih ada itu Masih ada lauknya yang enak gitu ya. enak. Mahal lagi kan kalau nanti ditunggu buka puasa tentu ini Basi. kayaknya enggak enak kan gitu ya. Ah. Lanjutlah dikit dulu. Gitu ya. Berarti itu membatalkan gitu ya. Membatal. Kalau dalam keadaan disengaja gitu ya. Sengaja. Tapi kalau enggak sengaja tadi Itu rezeki dari Allah. rezeki dari Allah berarti tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Memang tanda kutip tadi memang betul-betul lupa atau tidak disengaja gitu ya. Ya, nama juga manusia kan. Nah. Sering lupa. Insiasan lupa berasal dari katanya. Masya Allah. Oke, jawab ya teman-teman. Jadi kalau besok sempat terjadi kalau gitu sana, termasuk sunahnya di puasa sunnah juga begitu ya. San? Ya sering. Puasa sunnah begitu. Nah terkadang yang kita yang lupa, lalai, ternyata kita dalam keadaan puasa, maka ketika kita ingat berarti makanan langsung yang tinggalkan. masih ada tinggalkan kumur-kumur dan sebagainya. Ya, San. Tapi kalau seandainya memang sudah bahkan teringatnya setelah sudah kenyang dan santai, berarti itu rezeki dari Allah gitu ya. Masya Allah, terjawab ya teman-teman, bahwa itulah hukum ketika makan dan minum dalam keadaan tidak sengaja ketika sedang berpuasa. Oke. Tapi kita ingat lagi, Ustaz. Gimana San? Jangan sampai ada yang bilang selama puasa itu lupa terus. Jadi alasannya rutin di ini kan ya Ustaz. Masya Allah. banget kan makan Itu setiap hari. Kalau kayak gitu ngeles terus itu Ustaz. Iya. Itu alasan biar bisa makan dan sebagainya begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya Ustaz. Oke, Lanjutkan, Ustaz. kita lanjutkan ya Ustaz. Iya, kita santai aja. Kita santai ya benar. Tegang. Kita santai. Ini karena episode pertama. Ustaz. Episode pertama kita tentu berharap sesuatu yang maksimal gitu ya. Tapi ternyata terlalu kaku juga enggak bagus juga ya Ustaz. Di pemirsa juga mungkin tidak enak juga melihat video yang terlalu kaku, terlalu formal ya, Ustaz. formal. Santai. Iya, Masya Allah. Santai tapi bermakna. Wah, itu yang penting Ustaz. Santai tapi bermakna. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya Ustaz. Lanjut. Tapi jangan sampai 2 jam ya. Kita batasi ya Ustaz. Kalau soalnya masih berharap ada episode keduanya Iya, Ustaz. Tapi kalau 2 jam gantian. Saya di sini. boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustaz. Oke, insyaallah. Ana masih terlalu banyak belajar Ustaz. Jadi Ustaz lebih pantas insyaallah. Oke. Ustaz, ini salah satu juga ya Ustaz. Ini yang memang sering kali terjadi nih Ustaz. Orang puasa Ustaz di siang hari. Malam harinya kan kalau di Ramadan itu apa? Ada satu tuntunan yang Allah tentukan. Ya. Berapa suatu ibadah sholat sunnah yang sifatnya juga salah satu sunnah utama kan gitu ya di Iya. bulan Ramadan, sholat tarawih Ustaz. Di siang harinya puasa, tapi sayangnya tidak sholat tarawih. Nah jadi sebenarnya tarawih ini penting atau tidak? Lalu Ustaz, tarawih ini tadi kan sunnah, ada juga sebagian yang mengatakan ada dosa besar dan sebagainya. Sebenarnya apa sih hukumnya tuh Ustaz? Sholat tarawih di Ramadan itu. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat itu kalau tidak salah 3 hari berjamaah di dalam masjid, lalu Rasul tidak keluar lagi malam berikutnya. Lalu kemudian Rasul dari keluar datang kepada sahabat, saya tahu apa yang kalian lakukan di masjid.
gitu kan. Tapi saya sengaja tidak keluar, saya takutkan sholat ini, maksudnya sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Ini buktikan bahwa sholat tarawih itu bukan wajib. Tapi meskipun demikian, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita lakukan hal-hal yang bisa menambah amalan-amalan kita dalam bulan puasa, termasuk sholat tarawih. Mumpung kita masih hidup, mumpung diberikan nikmat oleh Allah, salah satu nikmat terbesar itu adalah bulan suci Ramadan, karena di situ banyak faedah-faedah termasuk menghapuskan dosa kita. Maka sangat rugi kiranya kalau kita hanya sekedar berpuasa lalu kemudian setelah maghrib atau setelah isya kita tidur tidak melakukan apa-apa. Gitu Ustaz. Masya Allah. Ingat juga Ustaz, seperti apa yang Rasul sampaikan dahulunya Ustaz, memang mengenai sholat malam ini Ustaz, man qoma ramadhana imanan. Iya benar. Ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi gitu ya Ustaz. Iya. Artinya ada sumber pengampunan itu salah satunya dari sholat malam, termasuk tarawih tadi ya Ustaz yang dikhususkan selama Ramadan. Begitulah sayangnya Allah sama hambanya. Banyak amalan-amalan yang sebenarnya ringan tapi bisa menghapuskan dosa kita. Kita adalah manusia yang penuh dosa. Lalu Allah berikan kesempatan untuk kita melakukan amal ibadah agar menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Salah satunya adalah mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, masuk ke tarawih, mendirikan amal-amal lain, tahajud kah atau baca Al-Quran, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah terlaksana. Gitu, semoga Ustaz. Memang kita berharap ya Ustaz, Ramadan ini kita keluar dari Ramadan kalau bisa tidak membawa dosa lagi Ustaz. Beban dosa itu udah hilang. Mudah-mudahan Ustaz. Artinya ketika Idul Fitri ini memang kembali ke fitrahnya kita ya Ustaz. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita betul berharap ya Ustaz, artinya Ramadan kali ini melalui podcast kita ini Ustaz, kita berharap tentu bagaimana nantinya ini salah satu ikhtiar kita Ustaz. Artinya ikhtiar kita untuk berbagi kebermanfaatan. Setelah itu juga meraih banyak pahala dari mungkin ini, dari apa yang kita bahas ini mungkin ringan Ustaz, tapi mungkin di beberapa kalangan itu sangat berguna, sangat bermanfaat karena menjadi tuntunan dia dalam beramal tentunya ya Ustaz. Benar-benar. Nah, tadi Ustaz pertanyaan tarawih itu mungkin dalam episode 1 nih Ustaz. Itu menjadi pertanyaan terakhir insyaallah. Jadi insyaallah kita di episode-episode selanjutnya kita berharap mudah-mudahan Ustaz tidak bosan-bosan untuk bergabung di podcast kita. Yang penting setelah pulang nanti ada ada itunya ya, ada foto-foto Masya Allah. Kemudian ada sesuatu yang dimaksud. Sesuatu yang begini ya Ustaz. Iya. Yang ada isinya. Ada kertas. Isinya ini. Masya Allah gitu Ustaz. Itu selain Masya Allah. Sebelum ditutup podcast ini, saya teringat apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far bahwa berceramah di satu tempat itu paling banyak mungkin 1.000 atau 2.000 pendengar yang bisa dengar. Tapi kalau dengan media sosial bisa jutaan orang. Masya Allah. Bayangkan mengumpulkan jutaan orang itu sulit sekali. Tapi dengan adanya media sosial, berdakwah tidak hanya di pesantren, berdakwah tidak hanya di majelis taklim, di masjid dan sebagainya, tapi berdakwah kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia. Saya berharap podcast ini tetap berlanjut atau berjalan. Amin. Dengan konsisten, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, teman-teman pemirsa, mudah-mudahan doa dari Ustaz Ayun itu menjadi semangat baru, artinya semangat awal dalam menjalin konten ini insyaallah. Jadi begitulah podcast ini teman-teman, podcast Pondok Pesantren Nurul Iman Darmas Raya. Kita membahas hal-hal yang ringan, tapi harapannya itu memberikan banyak bermanfaat untuk kita bersama insyaallah. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan, keterangannya tentang hukum-hukum dalam Islam, tentang Ramadan terutama Ustaz.
Dan juga terima kasih nasihat-nasihat Ustaz yang mudah-mudahan nanti ini jadi pegangan bagi kita dalam menjalankan aktivitas kita keseharian, terutama pada amalan-amalan kita untuk takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah insyaallah ya Ustaz. Sebelum kita tutup lagi, satu lagi Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. untuk halal dan mengharamkan itu hanya Allah. Saya bukan orang yang bisa menghalal dan mengharamkan, tapi sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Jika nanti ada hal-hal yang kurang tepat rasanya, boleh dikomentari di kolom komentar. Insya Allah akan kita perbaiki. Saya akan tambah ilmu lagi, Masih untuk terus belajar terus ya, Ustaz? belajar lagi, Insya Allah. Oke, insyaallah. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas ininya. Jadi teman-teman, itu episode pertama dari podcast ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jadi jangan lupa saksikan podcast nih, podcast Pondok Pesantren Nurul Iman Darmasraya di channel YouTube official Pondok Pesantren Nurul Iman. Mudah-mudahan nanti kita bertemu nanti di episode kedua. Amin. Jangan lupa bantu share kegiatan kita ini, bantu subscribe. Mudah-mudahan nanti ini bisa meluas lagi syiar kita. Insya Allah kita akan terus belajar, kita akan terus berbenah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu konten dan channel pilihan teman-teman untuk belajar agama insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dulu teman-teman. Kita tutup pertemuan kita dengan bacakan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.